digunakan untuk mengukur dan menakar apakah yang kita ucapkan itu benar ataukah salah, yang kita perbuat, yang kita lakukan sudah tepat ataukah keliru. Yang kita yakini pun demikian, ada alat ukurnya. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk kita sikap yang benar di dalam memberikan penghormatan kepada seseorang. Tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh merendahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepada para ulama, orang-orang saleh, tentunya juga demikian. Kita mencintai, kita menghormati, kita memuliakan ulama, orang-orang saleh. Tetapi ada aturannya. Tidak boleh berlebihan. Jangankan kepada para ulama dan orang-orang saleh secara umum, kepada Nabi Muhammad SAW saja tidak boleh berlebihan lebih dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah marah melihat sikap berlebihan yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada beliau. Nabi Muhammad SAW menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi Muhammad SAW menyatakan, la tutruni, jangan terlalu berlebihan di dalam memuji dan menyanjung diriku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, seperti yang sudah dilakukan kaum Nasrani, mereka yang berlebihan di dalam menghormati Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, kata Rasulullah SAW, saya adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah, katakanlah bahwa Muhammad itu adalah abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, maka tidak boleh diibadahi. Beliau seorang Rasul, maka harus ditaati. Tidak boleh durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah. Apalagi yang lain, para ulama, orang-orang saleh. Kita mencintai mereka, kita hormat dan memuliakan mereka, tetapi pada batasnya. Tidak boleh berlebihan di dalam mengungkapkan rasa cinta, tidak boleh menghina, merendahkan, menjelek-jelekkan mereka. Yang tadi secara berlebihan di dalam memuji dan menyanjung tidak boleh. Di sini sebaliknya merendahkan, menghina, menjelek-jelekkan itu juga tidak boleh. Sesuai porsinya, sesuai porsinya. Nah, salah satu nama yang sangat kita hormati, kita muliakan, kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah.
kita mencintai beliau, hormat dan memuliakan beliau rahimahullah. Karena beliau adalah seorang ulama, orang saleh, alim, ahli zuhud. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, dalam karya beliau Siyar A'lamin Nubala jilid yang ke-15, kalau nomor urut biografi itu menempati nomor urut yang ke-5087. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan tentang Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, kata beliau, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwah Syekhul Islam Alamul Awliya Muhyiddin. Ada 9 gelar diberikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi kedudukan beliau terhormat, kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah itu terhormat. Maka tidak benar kalau ada anggapan bahwa ahlu sunnah itu mencela Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang mencela? Ahlu sunnah sangat menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lihat gelar yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi, bahwa Syekh Abdul Qadir adalah Syekh, imam, seorang alim, ulama, Az-Zahid, ahli zuhud, Al-Arif, ya, pengetahuan dan wawasannya luas, Al-Qudwah, teladan, Syekhul Islam, Alamul Awliya, Muhyiddin, yang menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Itu gelar. Apakah tidak cukup sebagai bukti bahwa ahlu sunnah, dalam hal ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, sangat menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kalau untuk pujian dan sanjungan, bukan hanya Al-Imam Az-Zahabi, bukan hanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang memuji. Ada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan sekian banyak ulama lainnya, Ibnu Qudamah rahimahullah, As-Sam'ani rahimahullah. Itu ulama-ulama yang memuji dan menyanjung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi poin pertama yang harus kita ingat pada pertemuan malam hari ini, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama yang sangat dihormati, dimuliakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Itu poin yang pertama, bahwa sekali lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu termasuk ulama yang dihormati, dimuliakan, dicintai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah membenci Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memusuhi, menjelek-jelekkan, menghina, merendahkan. Tidak, sama sekali. Bagaimana mungkin mau menjelek-jelekkan, menghina, merendahkan, sementara para ulama menghormati dan memuliakan beliau rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Abdullah bin Janki Dawsat Al-Jili Al-Hambali Syekh Baghdad. Dari keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, maka kita bisa
menyimpulkan bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk ulama dari kalangan Hambali. Di dalam madhab Hambali itu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, karena beliau disebut dengan Al-Jili Al-Hambali, Syekh Baghdad, ulama besar dari kota Baghdad, Irak. Baghdad, Irak. Beliau lahir di sebuah kampung yang dikenal dengan namanya Jailan, maka dikatakan Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 471 Hijriah. 471 Hijriah berarti kurang lebih 1000 tahun yang lalu, iya kan? 1000 tahun yang lalu, kurang lebihnya lah kira-kira. Nah, berarti sudah cukup lama. Ganti. Berarti sudah cukup lama, karena beliau lahir pada tahun 471 Hijriah, lahir di sebuah negeri namanya Jailan. Beliau berguru ke sejumlah ulama. Beliau berguru dan belajar kepada sejumlah ulama, dan diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam biografi beliau ini, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa sami'a min Abi Ghalib Al-Baqilani wa Ahmad ibn al-Mudhaffar bin Saus wa Abil Qasim bin Bayan wa Ja'far bin Ahmad As-Sarraj wa Abi Sa'ad bin Khushais wa Abi Talib Al-Yusufi wa Ta'ifah. Itu beberapa nama dari guru-guru beliau rahimahullah ta'ala. Abu Ghalib, Ahmad ibn al-Mudhaffar, Abul Qasim bin Bayan, Ja'far bin Ahmad As-Sarraj, Abu Sa'ad bin Khushais, Abu Talib Al-Yusufi, dan sejumlah ulama lainnya. Nah, itu beberapa nama dari guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Murid-murid beliau cukup banyak. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah As-Sam'ani, Umar bin Ali Al-Qurashi, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Syeikh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu nama-nama ulama besar, menjadi murid dari Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Dan di sini disebutkan sekian banyak nama dari kalangan ulama yang pernah belajar kepada Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Itu biografi secara singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi titik tekannya sebagai pengantar kita malam hari ini, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah termasuk ulama yang kita hormati, yang kita muliakan, kita cintai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah bukanlah ulama yang kemudian dibenci, dihina seperti anggapan yang dituduhkan sebagian pihak kepada ahlu sunnah. Tidak. Sekali lagi kita sangat menghormati, memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Tetapi sayangnya sejumlah kalangan tanpa rasa malu membuat berita yang tidak benar dan didustakan atas nama
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Saya ulangi kembali, sayangnya ada sejumlah pihak yang membuat-buat berita, cerita dan kisah fiktif yang tidak berdasar sama sekali, riwayatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan si penulis buku itu sendiri dinilai dan dihukumi para ulama sebagai seorang pendusta. Nah, sebagai contoh, ada sebuah buku kumpulan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang di kemudian hari selanjutnya sampai sekarang ini, buku tersebut menjadi sumber rujukan utama untuk menyebarluaskan cerita dan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Penulisnya bernama lengkap Ali bin Yusuf bin Jarir Al-Lakhmi Al-Muqri Abul Hasan Asy-Syantufi Al-Misri. Orang ini menulis buku sampai 3 jilid. Nggak main-main ini. Orang ini, yaitu Ali bin Yusuf Al-Lakhmi Asy-Syantufi Al-Misri, menulis buku sampai 3 jilid. Kalau ini 1 jilid berarti ya 3 kalinya. 3 jilid. Isinya apa? Isi buku tersebut kumpulan cerita dan kisah tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Buku tersebut diberi judul, dan judulnya cukup panjang, yaitu Bahjatul Asrar wa Ma'dinul Anwar fi ba'dhi manaqibi Al-Qutbir Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani. Itu judul bukunya, 3 jilid. Bahjatul Asrar wa Ma'dinul Anwar fi ba'dhi manaqibil Qutbir Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani, 3 jilid. Buku ini sangat kontroversial karena diingkari oleh para ulama. Di antaranya yang keras di dalam mengingkari ada Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Diingkari betul. Beliau nyatakan dan beliau katakan bahwa di dalam buku 3 jilid itu dipenuhi dengan cerita-cerita palsu, kisah-kisah dusta. Nah, diatasnamakan dan disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ini sikap yang berlebihan, ya, melebihi batas yang ditentukan oleh syariat. Saking mengagumi, terlalu cinta, ya, itu mungkin salah satu sebabnya. Lalu mendorong untuk membuat dan mengumpulkan cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu. Di antara yang diceritakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Di dalam cerita itu disebutkan ada seekor ayam jantan mati, terus dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir, hidup. Dalam suatu pertemuan majelis ilmu, ketika semua sedang khusyuk mendengarkan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah, saya ingin seekor burung hijau terbang. Tiba-tiba ada seekor burung hijau terbang. Dalam pertemuan yang lain, ada seekor burung melintas terbang. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah, saya ingin burung tersebut jatuh dalam keadaan sudah tercacah-cacah tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian terlihat oleh orang di sekitarnya bahwa burung yang terbang itu tiba-tiba jatuh, pas jatuh sudah tercacah-cacah, sudah terpotong-potong, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan Khidir alaihissalam. Khidir menghormati Syekh Al-Jailani, cerita khurafat, sekian banyak cerita itu. Bisa mengatur dan ikut menentukan hujan. Pokoknya kalau cerita, bayangkan 3 jilid loh ya,
Ceritanya lah banyak sekali. Bisa mengetahui isi hati orang. Itu ceritanya. Orang datang ke rumah, sebelum ngomong Syekh Abdul Qadir sudah bilang, maksudmu ini kan? Kok tahu? Iya. Ngerti. Atau misalkan orang membatin di majelisnya, diceritakan di dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani paham dan mengerti. Misal sebagai salah satu contoh di sini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dari Abul Baqa An-Nahwi. Kata Abul Baqa An-Nahwi, hadartu majlis Syekh Abdul Qadir. Saya pernah hadir di majelisnya Syekh Abdul Qadir. Faqara'u baina yadayhi bil alhan. Sejumlah murid membaca kitab tapi salah baca. Secara kaidah nahwu, kaidah bahasa Arab, cara bacanya salah. Faqultu fi nafsi, lalu saya membatin ya di dalam hati, tara li ayyi syai'in ma yunkiru syekh. Sekian banyak kesalahan-kesalahan baca yang dilakukan murid-muridnya, syekh tidak menegur. Itu dibatin ya, dibatin. Paham nggak ceritanya? Kan itu. Dalam majelis seperti ini, sejumlah murid kan baca kitab, salah baca sebenarnya. Tapi Syekh Abdul Qadir diem, ceritanya seperti itu ya, ceritanya diem. Terus karena Abul Baqa itu ahli nahwu, ahli bahasa Arab, batin. Wah, murid-muridnya baca kitabnya salah kok diem aja. Baru membatin, faqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, yaji'u wahidun qad qara'a abwaban minal fiqhi yunkir. Kata Syekh Abdul Qadir, ada di antara kalian ini satu orang, dia baru belajar sedikit fikih kok sudah mengingkari. Kata Abul Baqa An-Nahwi, faqultu fi nafsi la'alla annahu qasada ghairi. Kata Abul Baqa An-Nahwi, dalam hati juga batin ini, barangkali yang dimaksud bukan saya, orang lain lah itu. Paham gak ceritanya sampai di sini? Kalau gak paham saya ulangi lagi. Jangan batin loh. Jadi murid-muridnya kan baca salah, ya kan? Tidak diingkari oleh Syekh Abdul Qadir, diam aja. Kata Abul Baqa, ini ahli nahwu, ahli bahasa Arab, pada salah kok nggak diingkari ya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Ini ada orang datang gabung di majelis kita, baru belajar sedikit, atau udah mulai sok mengkritik. Dalam hati, bukan saya ini maksud, pasti orang lain. Pas batin gitu, kata Syekh Abdul Qadir, iya karena ini bil kaul, yang saya maksud ya kamu, bukan orang lain. Gitu. Jadi ada, paham gak ceritanya ya? Iya karena ini bil kaul, fatubtu fi nafsi min i'tiradi. Saya batin lagi, tobat aku. Itu batin loh itu ya, tidak disampaikan, tidak diucapkan. Kata Syekh Abdul Qadir, qad qabilallahu taubatak. Allah terima taubatmu. Allah terima taubat. Paham ceritanya? Dan cerita seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Salah satu buku yang mengumpulkan kisah-kisah itu berapa jilid tadi? 3 jilid. 3 jilid. Judulnya Bahjatul Asrar wa Ma'dinul Anwar fi ba'di manaqibi Abdul Qadir fi ba'di manaqibil Qutbir Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani. Penulisnya Asy-Syantufi Al-Misri. Itu buku itu beredar, kemudian sebarkan sana, sebarkan sini, sebarkan sana, sebarkan sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita menemukan cerita-cerita dan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang semisal ini, nah, maka sumbernya dari buku-buku seperti tadi, buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ingat poin pertama tadi, jangan sampai salah faham. Wah, berarti itu tidak hormat sama Syekh Abdul Qadir. Ya. Tadi kan sudah diulang-ulang terus ya. Itu penting, kenapa? Jangan sampai salah tompo. Paham nggak salah tompo? Jangan sampai salah tompo. Kita mencintai, menghormati, memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah, ulama Salafi. Nanti akan kita baca keterangan dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang syekh salafi
ulama dari kalangan ahli sunnah. Tapi bukan kemudian kita berlebih-lebihan, ya. Kemudian menceritakan sana sini tentang kisah dan cerita beliau, padahal tidak ada dasarnya, riwayatnya tidak bersanad, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan penulis buku itu sendiri itu sudah didustakan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, berita dan informasi tentang cerita dan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menunjukkan bahwasanya beliau punya karomah sekian banyak itu, nah, rata-rata dipalsukan. Ingat, kita tidak mengingkari karomah. Karomah itu ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang Allah cintai, yang Allah kasihi. Nah, kita bukan kemudian menolak keberadaan karomah, bukan. Tetapi bahasanya adalah cerita-cerita yang menggambarkan karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mayoritasnya bohong. Bedakan dengan pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak punya karomah, bukan itu ya. Jangan salah tompo loh ini ya. Jangan salah tompo. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya karomah, tetapi dari sekian banyak cerita itu bisa terbang, ya, jalan di atas air. Nah, ceritanya banyak sekali, 3 jilid ya. Tapi ya itu, jangankan saudara-saudara kita umat Islam yang kurang tertarik untuk mempelajari Islam, ya, yang senang belajar Islam aja kalau baca cerita itu, wah, tenang, senang gitu. Biar cerita seperti itu senang. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam pemberitaan harus selektif. Di dalam memberitakan, menyampaikan berita itu harus selektif. Sebagaimana selektif itu juga harus kita lakukan ketika menerima berita. Beda apa enggak? Menyampaikan berita dengan menerima berita, beda apa sama? Beda dong. Yang pertama tadi menyampaikan berita harus selektif. Nah, Anda harus yakin bahwa berita yang Anda sampaikan itu benar. Jangan timpakan berita itu kepada orang lain. Ujar ini itu kok. Lah Anda tahu, enggak, saya cuma dikasih tahu sama sana. Hati-hati. Hati-hati. Nah, berita apapun itu, kalau memang tidak punya data akurat, data yang valid, ketika nyampaikan ceritanya gini, Anda betul-betul tahu, enggak, saya cuma dikasih tahu sama sana. Anda sudah buktikan, oh enggak tahu, pokoknya enggak bisa. Kita dalam menerima berita juga seperti itu. Nah, tidak langsung asal tangkap, tidak langsung asal percaya. Apalagi kita hidup sekarang ini di zaman era hoax. Era hoax. Begitu mudahnya membuat berita, dan begitu mudahnya kita percaya, ya kan? Begitu mudahnya kita percaya dengan berita, cuma hanya karena tulisan atau informasi itu ada angka, tahun, bulan, kemudian nama-nama yang kelihatan aneh. Wah, ini datanya lengkap ini. Ya, Anda udah mencocokkannya atau belum? Anda sudah cek dan rechecknya belum? Enggak, pokoknya tersebar ke sana kemari, luas kok. Hati-hati. Hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Misal sebagai contoh sekarang tentang contoh yang ringan tentang imunisasi, ya kan? Tentang imunisasi. Nah, cerita-cerita hoax tentang imunisasi itu kan banyak. Padahal satu fatwa para ulama dari Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, dan sekian banyak ulama menyatakan bahwa imunisasi itu amrun masyru'. Fatwa Lajnah Daimah, sesuatu yang disyariatkan. Ya, fatwa para ulama berdasarkan dalil man tasabbaha bitamrin bisabi'in min tamrin ila akhiril hadith
barang siapa yang makan di pagi hari 7 butir kurma Madinah, atau secara khusus disebut 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terjaga dari pengaruh racun dan sihir sehari itu. Berarti boleh melakukan tindakan preventif, ya, tindakan preventif, berjaga-jaga sebelum penyakit itu datang. Yang kedua, tinjauan secara medis juga dinyatakan lulus uji. Yang menyatakan lulus uji bukan asal sembarang medis, tetapi kaum muslimin sendiri, dokter-dokter dan pakar-pakar umat Islam, ya, mereka menyatakan aman, sehat. Ya. Yang ketiga, itu perintah dari pemerintah, ya, program pemerintah, sehingga kita sebagai warga negara yang baik diharuskan untuk mensukseskan program pemerintah, apalagi program itu baik, sudah terbukti. Yang keempat, bahwa pihak-pihak yang menolak program imunisasi itu kalau diteliti, dicari-cari sumber rujukan dan referensinya, kalau dari kalangan Islam itu berasal dari kaum Khawarij, teroris yang memang anti pemerintah. Jadi apapun program yang disampaikan pemerintah ditentang bawahnya, termasuk imunisasi, ya kan? Kalau cerita hoax ya banyak sekali, ya kan? Apa namanya itu, program dari orang-orang kafir, kaum Zionis Yahudi untuk melemahkan umat Islam, kan? Itu berita hoax, ya kan? Buktinya yang menyelenggarakan program imunisasi bukan cuma negara-negara muslim, tapi negara non muslim juga melakukannya. Itu cuma program dari oknum-oknum aja untuk tender proyek misalkan, itu juga hoax, ya kan? Itu program pemerintah kok, program pemerintah. Itu vaksinnya dibuat dari dari zat yang ditanam di embrio babi, embrio anjing, atau misalkan ditanam di embrio janin manusia yang sengaja digugurkan. Itu juga hoax. Yang menyatakan hoax siapa? Ya, dokter-dokter muslim. Itu contoh kecil aja tentang imunisasi. Maka ahlu sunnah ya berusaha untuk mensukseskan program ini, program imunisasi ini. Contoh yang lain tentang isu misalkan anti NKRI, misalkan anti Indonesia, yang ditujukan kepada orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, dituduh apa? Tidak NKRI, dituduh tidak nasionalis. Padahal Masya Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi, dan satu-satunya kelompok, tidak ada selain Salafi, tidak ada selain Ahlus Sunnah, yang selalu memperjuangkan prinsip taat ulatil umur, selalu taat mendengar kepada penguasa. Tidak ada ceritanya kok kemudian Salafi demonstrasi, unjuk rasa, dipimpin misalkan pengurus pondok Anwarus Sunnah misalkan, demo, wow, nggak pernah ada ceritanya. Mengkritik, menentang program pemerintah, tidak pernah ada ceritanya. Maka lebih nasionalis mana, lebih cinta NKRI mana, antara yang dikit-dikit demo, dikit-dikit diprotes, dikit-dikit dikritik? Ahlus Sunnah mengajarkan tidak boleh mencela pemerintah, tidak boleh mencaci maki pemerintah, zahir maupun batin. Bukan kemudian Ahlus Sunnah itu bermuka dua, itu kan di depan umum, kalau di belakang, kalau udah rapat sendiri, pemerintah dijelek-jelekin. Tidak. Ahlus Sunnah memuliakan pemerintahnya, Ahlus Sunnah selalu menghormati pemerintahnya. Ahlus Sunnah tidak pernah mengajarkan untuk mencela, mencaci maki, melaknat, menjelek-jelekkan, menghina penguasanya. Kenapa? Karena itulah ajaran Rasulullah SAW. Ajaran beliau adalah kita menghormati dan memuliakan pemerintah, tidak boleh menghinakan, mencaci maki mereka.
Kata Nabi SAW, man ata'a sultanallah faqad ata'a. Barang siapa yang mentaati penguasa Allah Subhanahu wa taala di bumi, maka dia sudah taat kepadaku, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk sabar. Sejelek-jeleknya pemerintah tetap diperintahkan untuk sabar. Coba digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kita dengarkan. Wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk. Walaupun harta milikmu dirampas, diambil, tidak diberi ganti rugi. Meskipun punggungmu dicambuk, dipukul, kamu dipenjarakan tanpa ada alasan yang dibenarkan secara hukum. Ahlu sunnah mengajarkan sabar. Sampai kemudian ahlu sunnah itu dituduh penjilat penguasa, ya, cari ridho penguasa, tapi tidak peduli, karena ahlu sunnah melakukannya sebagai sebuah akidah, keyakinan, manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu sudah, dan itu ahlu sunnah yang sebenarnya, ahlu sunnah yang tidak buat kerusuhan, kekacauan, aman, tenang, tertib. Ya, orang-orang seperti ini malah dituduh dengan tuduhan yang tidak berdasar, ya kan? Tuduhannya tidak berdasar, dianggapnya tidak cinta negara lah, dianggap dan dinilai benci kepada pemerintah lah, dan seterusnya. Masya Allah, hanya dikarenakan berita-berita hoax tadi, ya kan? Orang-orang yang memang tidak suka, pada dasarnya benci. Fala haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada solusi dan jalan keluarnya kecuali kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hati-hati di dalam menyampaikan berita. Dalam hal apa saja, apalagi kaitannya dengan harga diri, nama baik dan kehormatan seseorang. Nah, tidak boleh juga kita asal terima berita, tapi pastikan berita tersebut. Nah, terkait tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, cerita-cerita tentang beliau itu banyak sekali. Yang saya ceritakan tadi sedikit, nukilan-nukilan tadi. Bisa mengetahui isi hati orang, bisa menghidupkan yang mati, ya, bisa melakukan perjalanan jauh tanpa makanan, tanpa bekal minuman, kan ini. Kemudian bisa bertemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal. Bahkan diterangkan dan disebutkan dalam buku-buku tersebut, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan majlis ilmu, katakan semacam ini, itu arwah para nabi juga ikut hadir. Itu disebutkan dalam buku-buku tersebut. Tetapi setelah diteliti dengan baik, yang meneliti bukan saya, yang meneliti bukan saya, yang meneliti juga bukan kita, tetapi yang menelitinya adalah para ulama ahlul hadis, seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Itu para ulama ahlul hadis yang meneliti. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Haddul Fasil halaman 171 sampai 173, beliau berbicara tentang Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kata Syekh Rabi', walladzi a'rifuhu 'anil Jailani anna aqidatahu fil asma'i was sifat ala manhajis salaf. Syekh Rabi' mengatakan, yang saya ketahui mengenai Asy-Syaikh Al-Jailani, bahwa akidah beliau dalam asma was sifat ala manhajis salaf, sesuai dengan manhaj salaf. Terkait tentang apa? Asma was sifat. Kemudian Syekh Rabi' melanjutkan, wa a'rifu an Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
annahu yahtajju bi kalamihi fil qadar. Yang saya ketahui, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berhujjah dengan keterangan dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai pembahasan takdir. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau ditanya, yang ditanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hal kana lillahi waliyun ala ghairi i'tiqadi Ahmad ibn Hanbal, faqala ma kana wa la yakun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya, apakah ada seorang wali Allah tetapi akidahnya berbeda dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma kana, tidak ada, wa la yakun, dan tidak akan ada. Kata Syekh Rabi, ini nukilan dari Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Istiqamah, jilid 1 halaman 86. Lalu Syekh Rabi bin Hadid mengomentari, wa hadza yadullu ala husni mu'taqadihi. Jawaban beliau ini menunjukkan bahwa akidahnya baik, wa ihtiramihi liman hajis salaf. Hal ini juga menunjukkan bahwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani sangat menghormati manhaj salaf. Nah, ini keterangan dari Syekh Rabi hafizahullah. Beliau melanjutkan, wa qad darasa alaihi Abdul Ghani Al-Maqdisi wa Ibnu Qudamah. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Al-Imam Ibnu Qudamah pernah belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dua nama yang kita sebutkan tadi, Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu termasuk ulama ahli sunnah dari kalangan Hanabilah, ulama ahli sunnah. Nah, beliau berdua pernah belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ma ra'aya alaihi illa khaira wa lam yat'ana fihi. Beliau berdua tidak melihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecuali kebaikan. Beliau berdua juga tidak mengkritik dan tidak mencela Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu keterangan. Jadi yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil ucapan-ucapannya. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang ketiga Al-Imam Ibnu Qudamah. Kedua ini belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kan bentuk tazkiyah atau rekomendasi yang diberikan para ulama kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan, wa qala Ibnu Rajab. Berarti yang keempat sekarang, kesaksian dari para ulama tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wali Syekh Abdul Qadir rahimahullah kalamun hasanun fit tauhidi was sifati wal qadari wa fi ulumil ma'rifati muwafiq lis sunnah. Kata Imam Ibnu Rajab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mempunyai penjelasan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus tentang tauhid, sifat-sifat Allah, tentang takdir, ilmu-ilmu ma'rifat, dan itu muwafiqun lis sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Syekh Rabi mengarahkan kita kepada kitab karya Imam Ibnu Rajab, yaitu Az-Zail ala Tabaqatil Hanabilah, jilid 1 halaman 296. Nah, itu nukilan yang disebutkan oleh oleh Syekh Rabi hafizahullah taala dari Imam Ibnu Rajab. Kata Syekh Rabi, waqad waqaftu ala mu'taqadihi fi kitabihi al-musamma bi al-Ghunyah. Saya sendiri, kata Syekh Rabi hafizahullah, sudah membaca akidahnya
di dalam sebuah kitab karya beliau yang berjudul Al-Ghunyah. Syekh Rabi' sendiri pernah membaca kitab Al-Ghunyah. Al-Ghunyah itu sebuah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kesimpulan dari Syekh Rabi'? Fawajadtuhu salafiyan. Saya simpulkan, saya temukan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang salafi. Yuthbitul asma'a was sifat wa ghairaha minal mu'taqadat ala manhajis salaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menetapkan asma, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga akidah-akidah lainnya ala manhajis salaf, sesuai dengan manhaj salaf. Wa yaruddu ala syiah wal rawafid wal jahmiyah wal jabriyah wal salimiyah wa ghairahum ala manhajis salaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membantah kaum Syiah, membantah kaum Rafidhah, membantah kaum Jahmiyah, Jabriyah, Salimiyah, dan juga kelompok-kelompok sesat lainnya ala manhajis salaf. Dan bantahan-bantahan itu sesuai dengan manhaj salaf. Lalu Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menyebutkan wa qad tarjama lahu adh-Dhahabi fi siyar. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan biografinya di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang sebagiannya sudah kita baca tadi. Itu juga disinggung oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Wa naqala anhu annahu qala. Ini masih keterangan dari Syekh Rabi'. Al-Imam Al-Dhahabi menukilkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, aslama ala yadi akthar min 500. Lebih dari 500 orang pernah masuk Islam melalui saya. Orang kafir masuk Islam lebih dari 500 orang. Wa taba akthar min 100,000. Lebih dari 100.000 orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beliau rahimahullah ta'ala. Itu dinukil pada Imam Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala melanjutkan wa naqala anhu aqwalan wa a'malan mustaghrabah. Kemudian Al-Dhahabi juga menukilkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata-kata dan perbuatan yang itu cukup dianggap aneh. Kemudian di akhir biografi Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan kesimpulannya wa fil jumlah